Karena di foto ya, jadi menurut Van Hammel, saya ulangi lagi kalau begitu berarti. Menurut Van Hammel, suatu keadaan normalitas psikis yang membawa 3 kemampuan. Mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya, mampu menyadari perbuatan itu menurut masyarakat tidak dibolehkan, kemudian mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan itu. Nah, sekarang menurut MPT, kalau MPT itu penjelasannya adalah penjelasan secara negatif, tidak secara positif. ABC itu apa? Tidak. Penjelasan positif itu misalnya begini, sakit adalah, itu positif. Tapi kalau penjelasan negatif itu dikatakan tidak sakit apabila, lagi itu berarti penjelasan negatif. Baik, jadi ini menurut KUHP kita, semua orang dianggap mampu bertanggung jawab. Ya, kelihatan ya, PPT Pak Ali ya? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Semua orang mampu dianggap bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Jadi kecuali dinyatakan sebaliknya. Nah ini, ini saudara, ditentukan dalam pasal 44 KUHP. Di pasal 44 KUHP dinyatakan begini. Silakan sambil dilihat KUHP-nya, buka pasal 44, dicoret-coret. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ini artinya bahwa ada, jika satu jiwanya cacat, ya, terus kemudian cacatnya itu karena tubuhnya pada saat pertumbuhannya maksudnya, atau karena terganggu suatu penyakit, misalnya masuk dalam kategori terganggu karena penyakit ini, misalnya dia jatuh lalu kemudian mohon maaf dia kemudian menjadi linglung, itu istilahnya adalah tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu karena penyakit. Ya, hal yang cacat dalam tubuhnya misalnya adalah yang bersangkutan itu idiot, imbisil, ya, misalnya gitu. Itu karena pertumbuhannya yang tidak normal. Bisa diikuti, saudara? Siapa? Ya, jadi itu pasal 44 KUHP. Ya, saudara sekalian, kita lanjut. Ini tinggal akhir-akhir materi kita. Nanti kita lanjutkan dengan presensi. Pasal 44 jika diteliti, terlihat satu, penentuan keadaan jiwa si pembuat itu dilakukan oleh psikiater, ya. Jadi penentuan bagaimana seorang pelaku itu apakah jiwanya sehat atau tidak, yang menentukan adalah psikiater, bukan hakim, ya. Jadi psikiater lah yang menentukan apakah jiwanya sehat atau tidak. Psikiater itu adalah dokter yang mendalami penyakit jiwa, ya. Jadi dokter jiwa. Nah, penentuannya ini secara deskriptif, artinya diurus secara deskriptif, karena dia hanya memaparkan saja penyakit ini. Si A tidak mampu bertanggung jawab, si A karena saraf ini, si B ya, gitu. Jadi secara deskriptif saja. Dia tidak menentukan salah atau tidak, karena yang nanti yang akan menentukan salah adalah hakim. Yang B, saudara, penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Jadi setelah dari dokter tadi, maka hakim yang akan menyambungkan apakah ada hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat tadi, ya, dengan misalnya si A itu penyakit misalnya penyakit klepto. Nah, saudara tahu ya klepto ya? Apa itu, tahu enggak? Kleptomania, orang yang suka sering mencuri barang-barang kecil, ya, barang-barang kecil yang tidak berharga. Mungkin dia sebenarnya punya duit untuk membeli, tetapi penyakit itu, ya. Kalau saudara ada penyakit begitu, ya entah dimarahi. Misalnya pada saat beli bakso, saudara ngumpet cendoke, misalnya gitu, itu dibawa pulang cendoke itu, atau bawa pulang apa itu
stick ya, kalau mie ayam itu, atau saudara membawa pulang sesuatu hal-hal kecil yang sebenarnya saudara mampu untuk membelinya, nah itu termasuk penyakit. Nah, apakah ada hubungan antara penyakit dia yang kleptomania tadi dengan perbuatannya dia? Jadi kalau seorang kleptomania mengambil hal-hal seperti itu, yang kecil yang dia mampu untuk membeli, itu berarti ada hubungan kausal, ada hubungan akibat, sebab akibat antara penyakitnya dan perbuatannya. Nah, ini yang menentukan hakim. Nah, hakim tentu berdasarkan secara normatif. Jadi hakim secara normatif. Nah, saudara sekalian, jika memang menurut hakim itu penyakit itu tidak mengakibatkan perbuatan itu, ya tidak akan diputus tidak bersalah, seperti gitu. Misalnya seorang klepto tadi mencuri bukan hal-hal kecil, tapi mencuri yang besar, misalnya mencuri motor. Nah, itu ya tidak ada hubungannya. Jadi dia tetap dipidana. Lanjut ya. Tidak mampu bertanggung jawab secara sebagian. Jadi ada tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, seperti tadi yang saya sampaikan. Orang yang klepto, eksibisionis itu tidak mampu bertanggung jawab secara sebagian. Untuk sebagian yang lain ya bisa. Kleptomania yang melakukan pencurian besar berarti bisa. Bukan eksibisionis, ya eksibisionis itu nanti dicari sendiri ya. Ini saya tidak enak kalau menjelaskan di puasa-puasa begini ya. Jadi saya nggak enak kalau menjelaskan. Ini biasanya saudara malah pada tahu itu eksibisionis itu apa, kemudian apa itu ya, nanti dicari. Ya. Jadi dia tidak mampu bertanggung jawab secara sebagian. Kemudian yang berikutnya, kurang mampu bertanggung jawab. Kurang mampu bertanggung jawab ini misalnya ini orang yang sesekali itu kadang nyambung, kadang enggak gitu. Istilah gampangnya adalah dakyeng ya. Jadi kalau dia kadang dia nyambung, kadang dia enggak, itu kurang kemampuan bertanggung jawabnya kurang. Apakah bisa dipidana? Dapat dipidana, tetapi dia menjadi faktor memperingan. Ya, orang-orang yang kadang nyambung, kadang enggak. Baik, saudara, di dalam penentuan apakah seorang itu mampu bertanggung jawab atau tidak, karena memang ini soal masalah unsur batin, maka bisa saja terjadi suatu beda pendapat. Ya, kalau misalnya ada keraguan, apakah seseorang itu mampu bertanggung jawab atau tidak, apakah si pembuat ini sebenarnya edan apa enggak, gila atau enggak, imbecil atau enggak, idiot atau enggak, kleptomani atau enggak, misalnya. Kalau ada keraguan itu, maka ada dua pendapat. Yang pertama, si pembuat tetap dipidana. Jadi, kenapa? Karena menurut KBJ, menurut tadi yang saya sebut yang di atas tadi, kita memakai memakai rumusan semua orang dianggap mampu bertanggung jawab kecuali tidak sebaliknya. Nah, ini karena ragu-ragu maka bisa dipidana. Ini menurut aliran yang pertama. Menurut aliran yang kedua tidak usah dipidana karena menurut aliran yang kedua dia memakai asas in dubio pro reo. Ini saudara tulis ya, in dubio pro reo itu adalah dalam hal keraguan, maka dipilihlah yang paling ringan. Nah, yang paling ringan bagi terdakwa adalah dia tidak memidana, sehingga tidak dipidana. Jadi menurut in dubio pro reo tidak usah dipidana jika terjadi keraguan. Kemudian berikutnya yang terakhir, slide terakhir, terhadap orang yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 tadi, orang yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, terus bagaimana, saudara? Apakah dipidana atau tidak? Menurut rumusan KUHP, yaitu pasal 44 ayat 2, orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi orang tersebut tidak dipidana. Sehingga unsur KBJ-nya dihapus. Kalau unsur KBJ tadi dihapus, maka dia tidak memenuhi unsur PJP. Kan PJP itu ada 3 tadi ya. 1, ada KBJ. 2, ada dolus culpa. 3, tidak ada alasan memaham. Nah, karena tidak ada memenuhi kemampuan bertanggung jawab, maka yang bersangkutan tidak memenuhi PJP. Apakah tidak bisa dipidana? Tidak, tetapi bisa diberi tindakan. Nah, tindakan ini atau treatment ini, ini yang disebut dengan tindakan. Ya, tindakan atau treatment. Jadi seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi karena cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit, maka tidak dipidana, tapi kena tindakan. Tindakannya bagaimana? Diserahkan kepada orang tuanya atau orang tua atau keluarganya lah ya. Hakim dapat memerintahkan kepada keluarganya untuk memasukkan ke RSJ. Jadi dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dalam paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Jadi saya kira itu ya tentang KBJ. Kalau bab ini kalau saudara sudah pahami, berarti ya sudah kita selesai ya. Kita akhiri saudara ya. Terima kasih.